Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya tulab. Kaifa halukum? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Hayya bina nabtadi'u bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tarkib atau pola kalimat. Ibu akan menjelaskan dahulu pola kalimatnya, kemudian nanti akan ada beberapa latihan yang akan kalian kerjakan sesuai dengan materi hari ini. Materi hari ini masih berkaitan dengan a'dha'ul jismi atau anggota tubuh. Iqra' walahiz at-tarkib at-taliyah. Baca dan amati pola kalimat berikut. Perhatikan pada kotak paling atas yang ibu beri tanda panah. Pada kotak yang berwarna hijau tertulis li, artinya saya punya atau aku punya. Kemudian kotak putih di sebelahnya ada kata roksun dan badanun. Sehingga bila kita jadikan kalimat akan berbunyi li roksun, aku punya kepala. Li badanun, aku punya badan. Selanjutnya kita lihat kotak di sebelahnya berwarna kuning yang bertuliskan laka atau laki. Laka artinya kamu laki-laki punya. Sedangkan laki kamu perempuan punya. Contoh kalimatnya laka roksun. Kamu laki-laki mempunyai kepala. Laka badanun. Kamu laki-laki mempunyai badan. Selanjutnya, jika kita menggunakan kata laki, perbedaannya hanya pada ka dan ki. Laki itu untuk perempuan, ya. Maknanya kamu perempuan punya. Contoh kalimatnya, laki roksun. Kamu perempuan punya kepala. Laki badanun. Kamu perempuan mempunyai badan. Selanjutnya kita lihat kotak yang kedua yang ibu beri tanda panah. Di situ tertulis ada kata tanya hal, artinya apakah. Jadi apabila dibuat kalimat maka berbunyi halaka roksun. Apakah kamu laki-laki mempunyai kepala? Jika menggunakan laki maka berbunyi halaki roksun. Apakah kamu perempuan mempunyai kepala? Kita buat dengan kata badanun. Contoh, halaka badanun. Apakah kamu laki-laki mempunyai badan? Jika menggunakan laki maka berbunyi halaki badanun. Apakah kamu perempuan mempunyai badan? Kita beralih ke kotak di sebelahnya yang berwarna kuning. Masih ingat ya pelajaran bahasa Arab yang lalu bahwa jika ada pertanyaan hal artinya apakah, maka biasanya dijawab dengan na'am, iya, atau la, tidak. Tetapi untuk jawaban la, baik na'am maupun la harus disertai dengan keterangan atau penjelasan. Jika dijawab na'am, harus diberikan keterangan yang memperkuat jawaban na'am tersebut. Dan apabila menjawab dengan la, tidak, juga harus disertai dengan alasan. Ditambah dengan kata bal, tertulis di dalam kotak di sebelah la. Ya. Sekarang kita akan mencoba menggabungkan kata-kata tersebut menjadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Tadi misalnya kita membuat kalimat tanya, halaka roksun, apakah kamu mempunyai kepala? Jika dijawab na'am, maka jawabannya menjadi na'am, li roksun. Ya, saya mempunyai kepala. Apabila pertanyaannya, halaka badanun, apakah kamu laki-laki mempunyai badan? Maka dijawab, umpama dijawab na'am, na'am, li badanun.
Ya, saya mempunyai badan. Apabila pertanyaan dijawab dengan la, maka contohnya menjadi seperti ini. Misal pertanyaannya, hal laki badanun? Apakah kamu perempuan mempunyai badan? Maka dijawablah seumpama, la, tidak. Bal li roksun. Tidak, tetapi aku mempunyai kepala. Bal artinya tetapi. Contoh selanjutnya, misalnya pertanyaannya berbunyi, hal laki roksun, apakah kamu perempuan mempunyai kepala? Jika jawabannya la, maka dijawab la, bal li badanun. Tidak, tetapi aku mempunyai badan. Jadi jawaban na'am maupun la harus diberikan keterangan, maksud ibu berikan kalimat yang menerangkan jawaban tersebut. Selanjutnya kita ke kotak yang paling bawah yang berwarna hijau. Kalimat tersebut polanya ada isyarah atau kata tunjuk, ismun isim atau kata benda, sifah atau kata sifat. Kata tunjuk atau isim isyarah di situ tertulis hadza. Kemudian isimnya, kata bendanya yaitu anggota tubuh. Kemudian sifatnya ada kata salimun, qawiyun, jamilun. Salimun artinya sehat, qawiyun artinya kuat, jamilun artinya indah atau bagus. Jadi, jika kita buat menjadi kalimat, maka akan berbunyi hadza jismun salimun. Ini tubuh yang sehat. Contoh kalimat kedua menggunakan badanun dan qawiyun. Hadza badanun qawiyun. Ini badan yang kuat. Kemudian contoh yang terakhir menggunakan kata wajhun dan jamilun. Hadza wajhun jamilun. Ini wajah yang indah atau yang bagus. Anggota tubuh di dalam kotak tersebut tertulis jismun, badanun, dan wajhun. Ini dimasukkan atau digolongkan ke dalam isim mudzakkar. Maka menggunakan kata tunjuk hadza. Akan tetapi kita lihat pada kotak yang terakhir, isim di sana anggota tubuh yang ditulis tertulis ainun, yadun, dan rijlun. Ketiganya adalah anggota tubuh yang sepasang. Nah, anggota tubuh yang sepasang ini dihukumi sebagai isim mu'annas. Maka kata tunjuknya menggunakan hadhihi. Ibu jelaskan ya supaya tidak bingung. Jadi sudah tahu perbedaannya ya. Kalau muzakkar maka kata tunjuknya menggunakan hadza. Apabila isimnya mu'annas maka menggunakan kata tunjuk hadhihi. Sekarang kita akan buat kalimat sama seperti kotak yang tadi. Ada kata tunjuk hadhihi, terus kita tambahkan dengan kata ainun dan salimatun. Nah, kata sifatnya kalau tadi muzakkar berbunyi salimun, karena ini muannas, maka tambahkan tun di belakangnya. Salimatun. Artinya sama. Baik, kita buat kalimatnya. Hadhihi ainun salimatun. Ini mata yang sehat. Contoh kalimat kedua menggunakan yadun dan qawiyatun. Hadhihi yadun qawiyatun. Ini tangan yang kuat. Kalimat yang terakhir menggunakan kata rijlun jamilatun. Hadhihi rijlun jamilatun. Ini kaki yang indah. Nah, mata, tangan, dan kaki semuanya anggota tubuh sepasang ya. Maka dihukumi isim mu'annas. Selanjutnya, tugas kalian adalah melengkapi kalimat tersebut sesuai gambar. Ibu berikan contoh paling atas ya, ada gambar hidung. Kita buat kalimat dengan kata li. Li, saya punya. Tambahkan kata hidung, bahasa Arabnya angfun. Li angfun, saya punya hidung.
Kemudian kotak di sebelahnya ada kata laka, kamu mempunyai. Bila dibuat kalimat menjadi laka angfun, kamu laki-laki mempunyai hidung. Seperti itu ya. Nah, untuk gambar mulut, gambar kaki, gambar wajah, dan juga tangan, silahkan dibuat sendiri kalimatnya di dalam buku tulis kalian. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, kalian harus membuat kalimat tanya dengan kata tanya hal, apakah. Lalu tambahkan kata laka atau laki, boleh ambil salah satu. Kemudian nanti dijawab dengan jawaban na'am. Semuanya dengan jawaban na'am, tidak ada jawaban la. Jadi al-misal, contoh, kita lihat kotak yang paling atas, ada gambar mata, ainani, kedua mata. Maka kalimat tanyanya berbunyi, hallaka ainani atau hallaki ainani, apakah kamu mempunyai kedua mata? Kamunya bisa perempuan atau laki-laki, boleh mau pakai laka atau laki. Lalu dijawab, na'am, li ainani. Ya, aku mempunyai kedua mata. Contohnya seperti itu ya. Nah, untuk 4 gambar di bawahnya ada udhunani, yadani, rijlani, dan jismun salimun. Kalian membuat kalimatnya sendiri. Kalimat tanya, lalu dijawab na'am dan penjelasannya. Gitu ya. Sekian materi dan tugas hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak kelas 5 dalam belajar, memahami pelajaran, dan juga mengerjakan soal. Sekian dari Ibu. Hayya bina nakhtatimu biqiraatil hamdalah. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.